Hi everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk alts. Kita bakal ngebahas sedikit tentang situasi terkini daripada Shiba Inu. Terakhir kita memang ngebahas ya tentang Shiba Inu. Ada beberapa price action, ada news article juga ngebahas tentang rencana developer terkait dengan Shibarium. Seminggu setelahnya, which is hari ini, kita ngelihat Shibarium itu menguat lumayan. Shiba Inu rebound lumayan signifikan ya guys, bahkan menjadi salah satu kripto dengan rebound yang cukup oke selama lebih kurang 4-5 hari terakhir ya. Ini sekitar 35% gain, bahkan highest-nya itu sempat naik sekitar 50%. Cukup oke lah ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam price action-nya lebih lanjut, saya pengen ajak teman-teman review dulu. Jadi jatuhnya ini sebagai apa ya, kalau bisa dibilang ya mungkin buat teman-teman juga melihat ya bagaimana sebenarnya proses technical analysis itu bisa ngebantu banget di dalam trading, proses trading kita. Nah, sedikit sharing teman-teman. Ini adalah review video terakhir. Jadi saya pengen review sedikit, pengen tunjukin aja ke teman-teman. Terakhir kita memang analisa menilai terdapat yang namanya exponential moving average 21 ya. Jadi kita memberikan pandangan bahwa di sini itu terdapat rejection loh terhadap exponential moving average-nya. Plus kalau kita hilangkan ya si exponential moving average, kita tambahkan itu berpotensi terbentuk semacam bearish flag pattern. Dan memang based on analysis terakhir, kita menilai bahwa dari bearish flag pattern ini bisa terjadi sekali lagi penurunan ke bawah ya. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat terjadi, itu ternyata memang lebih kurang terjadi penurunan sekali lagi ke bawah. Yang bisa dibilang cukup menariknya adalah setelah itu kita melihat dia rebound. Nah, syarat untuk kita ngelihat Shiba itu bisa kembali bullish itu adalah dia harus berhasil break dari area yang saya consider sebagai area order blocknya. Dan kalau misalkan dia successfully break out, baru kemudian dia berubah menjadi potential bullish. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah area bearish order block yang terakhir. Jadi kita memang memberikan area ini sebagai area yang bisa dikatakan sebagai potensi major resistance. So basically yang terjadi itu adalah kita lihat gak ada yang salah dengan dia terjadi bear flag ini. Dia sempat turun. Well, dia memang nggak terlalu signifikan turunnya karena memang kita melihat dari time frame daily sendiri ini terdapat area yang bisa consider sebagai big fan zone atau big order block lah ya di kisaran range price ini. Jadi memang sepatutnya kita mendapatkan reaksi. Dan menariknya adalah sebelumnya itu terdapat resistance-nya pun sudah berhasil di break ya. Jadi pada support area ini sekarang berubah jadi resistance, dan resistance-nya dengan mudahnya berhasil di break. Jadi setidaknya walaupun ya kita bisa lihat ada kemungkinan kecil lah ya, si Shiba ini bisa kembali bullish dulu, at least untuk short term ya. Sampai ke area berapa? Mungkin teman-teman bisa tarik garis menggunakan trendline yang terdapat pada kisaran area ini. Jadi lebih kurangnya itu gambarannya seperti ini guys. Kalau kita lihat ini Shiba jatuhnya bergerak di dalam sebuah descending channel. Jadi kalau misalkan dia successfully break out dari area-area yang kita bisa consider sebagai resistance-nya, misalkan contoh di area seperti ini, seandainya dia berhasil breakout nih, oke, berarti big possibility lah untuk Shiba itu ada kemungkinan dia bisa ngejar sampai ke area trendline terdekatnya. Dan itu bisa jadi pertimbangan buat kita yang mungkin sedang ongoing trade di Shiba Inu. Mungkin itu bisa jadi area menjadi sebuah area tempat kita melakukan taking profit. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut sedikit. Jadi balik lagi berdasarkan analisa terakhir, memang kita mempertimbangkan ya kalau misalkan dia mau bullish, at least syaratnya itu harus breakout dari area major resistance-nya. Which means saat ini kita lihat itu sudah successfully breakout, dan ini sangat impulsif. Kalau kalian mau tambahkan dengan volume, dengan exponential moving average, everything goes well for the bullish ya, untuk dia kembali meneruskan penguatannya. Plus kita lihat exponential moving average pada time frame 4 jam itu bisa menjadi acuan kita juga dalam menentukan area supportnya. Dan saat ini so far pergerakannya sukses dan kita lihat cukup bullish bagi si Shiba Inu ya. Pertanyaannya adalah sejauh mana dia akan rebound. Well, saat ini kita melihat dia terdapat resistance, dan ada beberapa pattern yang saya pengen tunjukin ke teman-teman di time frame yang lebih kecil. Kita lihat pada exponential moving average ini posisi Shiba cukup respect ya. Jadi kita bisa gunakan exponential moving average ini sebagai support untuk next pergerakan dari Shiba. Jadi kalau misalnya kita lihat di time frame 1 jam, dia breakdown dari si exponential moving average, berarti ada big possibility kita bakal masuk ke dalam kita bilang fase korektifnya dulu terhadap si Shiba itu sendiri. Nah,
yang menarik, ini tadi sempat menjadi pembahasan juga di dalam grup Advance Group. By the way, teman-teman yang mau gabung di Advance Group, itu bisa klik link di deskripsi ya. Itu cuman melalui link itu aja. Jadi harap berhati-hati kalau misalnya kalian ditawarkan oleh orang-orang klik link terus misalkan apa minta ditransfer dan lain sebagainya. Hati-hati karena big possibility itu scam. Alright. Nah, di time frame yang lebih kecil ini kita lihat posisinya itu sebelumnya sempat membentuk semacam symmetrical triangle pattern dan finally itu successfully di breakout. Cuman masih ada satu obstacle lagi. Jadi kalau saya luruskan di bagian bawahnya ini jatuhnya jadi seperti ini ya. Ini kita lihat ada potensi kita membentuk semacam ascending triangle pattern. Well, harusnya sih ini lebih condong ke arah bullish dan ini bisa mengkonfirmasi skenario yang tadi sempat kita bahas di time frame daily. Artinya dia big possibility bisa ngejar ke trend line dengan catatan ya perlu di note si Shiba itu harus successfully break out dari resistance major ini. Jadi kalau misalnya kita belum melihat dia breakout dari sana, masih ada probabilitas kita bisa lihat Shiba terreject dan finally malah berubah menjadi balik ke sellers gitu ya. Kenapa? Karena di sini area yang saya mungkin akan saya kotakin ini menjadi sebuah area yang saya bisa bilang titik krusialnya untuk Shiba ya, dalam mengkonfirmasi apakah dia siap untuk bullish atau tidak. Kalau misalkan dia breakout dari sini, tentu saja menawarkan opportunity untuk long dengan pertimbangan penempatan stop loss mungkin bisa di area di bagian bawah ini. Tapi kalau misalkan dia maksudnya terjadi reject dari area tersebut, maka ini jadi invalidate ya. Jadi setup ini atau skenario ini jadi invalidate, tidak bisa digunakan dan jadi tidak ideal lagi untuk kemudian di long. Ya itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Balik lagi ke masing-masing punya trading plan, analisa masing-masing, research sendiri, mandiri dan tentu saja ya kalian bisa berkreasi lah dengan analisis tersebut ya terkait dengan bagaimana pemanfaatannya. Menurut saya masing-masing itu yang penting ada ya mempertimbangkan risk management ya terutama dan money management juga dalam mengatur strategi tradingnya ya. Kira-kira seperti itu. So I think teman-teman itu aja untuk update saya seputar Shiba. Nih sambil kita update kita lihat market berusaha untuk breakout ya. Cuman kita belum confirm, belum close candle. Harap berhati-hati karena sometimes bisa jadi tiang panjang seperti ini. Nah ini buat yang nggak sabaran nih berarti udah pencet long nih pada saat dia break dari sana. Tapi buat yang sabar pada saat dia tunggu close candle, ingat loh teman-teman kalau ini kita ubah menjadi line chart ya, tiang panjang ini sebetulnya tidak terjadi ya. Basically it's just a fake out dan bikin orang banyak nyangkut ya. Jadi kalau misalnya belum close candle harap berhati-hati. Sometimes itu bisa jadi bull trap ya, istilahnya bull trap dari sana gitu. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the content dan bisa mendapatkan hal yang positif, bisa mendapatkan informasi yang positif, bisa mendapatkan mungkin pelajaran atau apapun itu yang sifatnya mungkin untuk mendevelop bagaimana kalian next level lah untuk proses trading kalian. Alright, so di kesempatan ini juga saya pengen inform ya, sekali lagi Advance Group sudah open buat yang bukan batch kita bilang buat periode bulan Juli. Jadi buat teman-teman yang hendak bergabung, feel free untuk cek di kolom deskripsi. Di situ ada link yang kita cantumkan, link tree untuk gabung ke Advance Group. Juga ada perkenalan untuk Advance Group. Kalian bisa lihat gimana isi-isinya yang ada di dalam Advance Group. Alright, so I think that's it. Thank you so much for watching this video. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.